Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama channel Cindy Hasa. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir di channel Cindy Hasa. Dan di awal-awal gak apa-apa ya, aku hari ini mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena hari ini adalah hari kedua di bulan Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kata-kata yang pernah saya ucapkan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga dimaafkan. Barangkali mungkin ada tindakan yang kurang berkenan. Semoga dimaafkan juga. Begitu ya. Ini masih masuk dalam suasana Lebaran. Lebaran kali ini tentunya berbeda sekali dengan Lebaran 2 tahun yang lalu. Karena di 2 Idul Fitri kali ini kita pasti ada perbedaan. Kita nggak boleh salaman, kita tidak diperbolehkan untuk mudik, kita nggak boleh yang namanya silaturahim ke semua tempat, hanya tertentu saja dan kita dibatasi, tetapi tidak menyurutkan sedikit pun niat kita untuk bisa saling membuka hati, untuk saling memaafkan. Maafin ya. Aduh, kok pinter ngomong sekali sih. Perbendaharaan katanya kok banyak banget. Kok bisa ngomong tanpa terputus, kok bisa ngomong bahkan tanpa ada skripnya. Oh, namanya juga penyiar ya mbak ya, pasti bisa ngomong. Oke, kali ini aku mau ngasihkan beberapa cara atau tips buat teman-teman yang masih ingin stay di dunia broadcasting radio atau menjadi seorang penyiar radio. Cara mudah merangkai kata seorang penyiar radio. Jika ada satu pertanyaan menanyakan, seorang penyiar radio kenapa dia bisa berbicara tanpa skrip? Dan bagaimana cara merangkai kata-katanya? Kira-kira kalau teman-teman sebagai pendengar atau bahkan yang lagi nonton channel ini, jawabannya apa coba? Ya karena penyiar radio itu tugasnya ngomong mbak. Ada yang bicara gitu, ada yang bicara ya memang dasarnya dari sono mana maksudnya? Maksudnya takdir dari Allah begitu. Bagaimana cara mudah merangkai kata seorang penyiar radio? Oke, sebelum saya nanti menjelaskan, kita terlebih dahulu berbicara dulu mengenai kemampuan public speaking. Sebenarnya kita itu semenjak lahir oleh Allah dikaruniai anggota tubuh yang lengkap seperti mata, hidung, bibir. Nah, apalagi bibir, lidah. Nah, di dalam itu ada lidah. Memang fungsinya adalah untuk komunikasi. Entah Anda komunikasinya dalam volume yang kecil atau yang besar, yaitu tergantung bagaimana Anda melatih komunikasi Anda. Semakin Anda sering berbicara, semakin Anda sering komunikasi sama orang, semakin Anda sering membaca buku, semakin Anda sering membaca informasi, maka di dalam otak kita sebenarnya ada beberapa rangkaian kata yang kemudian bisa kita sambungkan ke dalam lidah kita sehingga terbentuklah menjadi kata, kalimat, paragraf, dan narasi. Oke, kita akan bahas ya. Intinya adalah sebenarnya kita bisa lo berbicara, cuman ada tekniknya dong. Terus cara merangkai kata seorang penyiar radio itu bagaimana? Saya punya tips di sini. Yang perlu dilakukan pertama adalah memperkaya wawasan. Wawasan bisa kamu dapatkan dengan cara kamu rajin membaca, rajin melihat informasi. Sekarang udah searching aja, mungkin di situ ada beberapa website yang memang menyediakan berita secara online. Dia update hari ini kejadian, 5 menit berikutnya kamu bisa langsung akses, kamu baca di situ. Baca saja semuanya, entah itu tentang politik, kemudian tentang budaya, olahraga, fashion, tentang berita kepo-kepo gitu, artis, atau bahkan berita apa aja. Yang penting pokoknya kamu suka, udah kamu lahap semuanya. Itu adalah bagian dari wawasan. Jadi setidaknya ketika ada orang ngajak bicara, kamu gak kuper. Oh, ada gambaran gitu. Contoh nih yang paling terdekat, kayak pas waktu kemarin ini ya, waktu menjelang Ramadan akhir-akhir itu kan banyak beberapa berita yang lagi viral berkenaan tentang ini, orang-orang lagi bikin petasan, racikan petasan akhirnya meledak dan bahkan di situ banyak korban gitu.
banyak korban yang meninggal dunia, dan itu kan ketika diajak ngobrol kan kamu tahu setidaknya. Jadi kamu nggak sampai apa tuh apa ya gitu. Jadi memperkaya wawasan, memperbanyak wawasan. Step selanjutnya adalah membaca. Oke. Setelah memperkaya wawasan, di dalamnya ada membaca, kamu harus sering-sering membaca. Mbak, aku tuh males kalau baca, karena aku tuh bukan kutu buku. Males enggaknya sebenarnya dari niat kita loh. Saya pribadi, jujur aja, saya dulu juga males untuk baca. Aduh, kayak orang pintar saja baca. Pintar atau enggaknya, manfaat enggaknya sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Cara supaya kamu suka membaca adalah ketika kamu baca suatu buku, buka di halaman awal, daftar isi, silahkan cari judul yang menurut kamu paling menyenangkan. Judul yang buat kamu penasaran baca, udah baca judul itu. Kalau dia ketemunya ada di halaman 100 sekian, nggak harus halaman pertama, udah kamu baca. Maka di situ nanti kamu akan tertarik untuk melihat kelanjutannya, gitu. Jadi harus membaca. Di situ kamu akan bisa menampung informasi di dalam otak kita. Yang harus dilakukan, step berikutnya adalah mendengarkan. Saat kamu menjadi pendengar yang baik, maka kamu akan memperhatikan lawan bicara kamu. Apa yang sedang kamu hadapi, misalnya kamu lagi dengerin radio, atau kamu lagi dengerin orang bicara, maka disitulah kamu bisa mendapatkan segudang informasi dan beragam kata, kosakata, kalimat, paragraf, dan bahkan narasi. Jadilah pendengar yang baik. Simak apa yang disampaikan. Setelah itu, step berikutnya, cara mudah merangkai kata penyiar radio adalah menulis. Masih zaman ya Pak menulis? Iya. Setelah kamu memperbanyak wawasan, kemudian membaca, harus menulis. Tujuannya, kenapa harus menulis? Dari apa yang kamu baca, dari apa yang kamu dengar, maka tulislah. Di situ akan menjadi satu barometer di mana kemampuan otak kamu mampu untuk merangkum, meresum semua yang kamu terima tadi. Seberapa jauh otak kamu ini menampung informasi yang kamu dapatkan. Jadi kamu tulis apa yang kamu terima tadi, oke, semampu kamu. Setelah itu, buat pola. Mulai dari opening, isi, sampai closing. Seorang penyiar, mulai dari dia itu siaran, mulai dari dia open mic, mulai dari pertama sampai closing, harus berbeda kata-katanya. Makanya dibuatlah yang namanya pola atau sistem. Kalau pengalaman aku dalam siaran, aku kan siaran 2 jam kan ya, mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang. Maka di situ, di dalam 2 jam itu aku punya part untuk ngomong itu adalah 5 kali. Opening, isi, habis itu closing. Openingnya harus menyebutkan ini ya, IDs dari radio tersebut. Masih ingat ya? Beberapa waktu yang lalu aku udah pernah bahas loh. Jadi kamu bisa ngomongin mengenai ID-nya dari radio, mulai dari nama stasiun, kemudian juga nama kamu, program acara, sampai jam berapa, kemudian hotline, kemudian call centernya bisa dihubungin. Habis itu yang kedua harus berbeda lagi. Kalau yang pertama ngomongin produk, kedua ini kamu bisa ngomongin yang lain. Kemudian yang keempat jangan sampai sama, yang ketiga mungkin bisa menyapa orang atau pendengar. Terus yang kelima adalah closing. Jadi harus berbeda. Cara melatih lagi untuk merangkai kata seorang penyiar radio adalah hafalkan. Kita seperti halnya orang sekolah, jadi harus menghafalkan.
Karena saat kamu hanya membaca, hanya mendengar, kemudian tidak kamu hafalkan, maka akan lupa. Hari ini kamu ingat, 3 hari berikutnya lupa. Hafalkan semuanya yang sudah pernah kamu baca, sudah pernah kamu tulis, sudah pernah kamu dengar, semuanya dihafalkan. Setelah kamu melakukan hal tersebut, step-step tersebut, maka ketika kamu melakukannya setiap hari, maka dijamin kamu bisa merangkai kata secara bagus menjadi seorang penyiar radio. Karena tidak ada sesuatu hal yang mudah. Sesuatu itu butuh perjuangan, bukan sulit, tetapi semuanya butuh perjuangan. Di balik perjuangan kamu yang istimewa, maka suatu saat kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Yuk, semangat berjuang bagi para penyiar radio. Dan ini berlaku bukan hanya untuk penyiar radio, tapi juga mereka-mereka yang bekerja tentunya membutuhkan skill berbicara yang jelas. Marketing, kemudian supervisor, manajer, apalagi ya, dokter juga sangat penting sekali. Beberapa pekerjaan yang lainnya sangat membutuhkan public speaking, karena dengan kita mengucapkan kata-kata yang terstruktur, maka orang akan mudah memahami apa yang kita maksud. Nah, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa bantu untuk subscribe, kemudian like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi ketika video ini baru saja diunggah. Terima kasih, saya Cindy Hasa. Harus geser dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.